Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi kepada Romo, Bruder, Frater, Suster, dan teman-teman semua. Selamat datang di webinar Day Providentia Foundation. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Diva Olivia Greening Tias, biasa dipanggil Diva. Saya adalah salah satu scholar dari Day Providentia Foundation yang saat ini sedang berkuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah satu rekan sekolah saya, yakni Ririn. Silakan Ririn dapat memperkenalkan diri. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Natalia Ririn Trinala, biasa dipanggil Ririn. Saat ini, saya juga sedang berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling. Sebelum memasuki acara inti pada hari ini, kami juga mengucapkan selamat datang kepada para pengurus yayasan dan pembicara kami. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yolanda, Romo Pitoyo, dan Bruder Sarju, seraya pengurus Yayasan Dei Providentia Foundation. Kemudian, saya mengucapkan selamat datang kepada Romo Mutiara Andalas, selaku pembicara kami hari ini. Tidak lupa juga, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini. Webinar kita pada pagi hari ini bertemakan Roadmap to Growth. Webinar ini diselenggarakan berkat kerjasama yang luar biasa antara De Providentia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Baik, tadi kan Ririn sudah memberitahu nih tema webinar kita kali ini, yakni Roadmap to Growth. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak sih apa tuh artinya dari topik hari ini? Apa tuh? Aku juga penasaran apa arti Roadmap to Growth sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal topik kali ini nih, aku tuh pernah dengar salah satu quotes dari tokoh ternama Steve Jobs. Beliau pernah bilang kayak gini, "The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle." Itu by Steve Jobs. Apa tuh artinya, Div? Nah, arti dari kalimat tersebut tuh satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa adalah dengan mencintai pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jika kita belum menemukannya, kita tuh harus terus mencari terus dan jangan pernah menyerah, jangan berpuas diri dulu. Gitu, Rin. Oh, artinya jika dikaitkan dengan Roadmap to Growth, artinya dengan pendewasaan Jobs itu dia mencintai kerjaannya sendiri dan tidak menjadi sosok yang puas. Kita tentunya juga harus mempunyai growth tersendiri untuk cara gimana kita mendewasakan kita ya teman-teman gitu. Ya, benar. Nah, tentunya teman-teman juga penasaran nggak sih sama pandangan dari pembicara kita hari ini? Tentunya beliau juga lebih banyak pengalaman yang sangat berkaitan dengan tema webinar kita. Ya kan, Ririn? Ya. Nah, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, izinkan saya untuk membacakan agenda webinar pagi hari ini. Yang pertama, webinar ini diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Alda. Berikutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu sharing bersama Romo Andalas. Selanjutnya, akan ada sesi tanya-jawab. Kemudian, kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara, yaitu Romo Andalas. Seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama penutup yang akan dipimpin oleh Bernard. Baik, sekarang kita masuk pada acara yang pertama, yaitu doa pembuka. Kepada Alda, kami persilakan. Baik, sebelum kami semua memulai uh, webinar pada hari ini, marilah berdoa bersama-sama untuk memohon rahmat dan karunia-Nya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar maupun bermanfaat bagi kita semua. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur, kami berkumpul di hari ini melalui webinar untuk bersama-sama mendalami pengetahuan dan pemahaman kami tentang webinar. Kami bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar dan bertumbuh bersama dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu untuk melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada para pembicara dan peserta webinar ini. Bukalah hati dan pikiran kami
untuk menerima ilmu pengetahuan yang akan diberikan kami kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bantulah kami untuk fokus dan terhindar dari godaan selama webinar ini. Bantulah kami untuk saling menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Alda atas doa-doa yang indah pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari pembicara kita hari ini, saya akan menyampaikan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar ini berlangsung, kecuali jika diizinkan. Yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti serta memperhatikan webinar ini dengan tenang. Yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan pada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Yang keempat, para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Panitia akan langsung mengirimkan sertifikat melalui email masing-masing. Peserta dimohon mengisi alamat email tersebut dengan baik dan benar. Yang kelima, para peserta yang meninggalkan ruang Zoom dan tidak mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Yang keenam, panitia berhak menonaktifkan mikrofon peserta jika peserta dianggap mengganggu jalannya acara. Dan yang terakhir, setelah sesi pemaparan materi, teman-teman diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, sekarang kita sudah sampai pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yakni sesi pemaparan materi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita. Beliau adalah Romo Mutiara Andalas SJ. Saat ini, beliau adalah salah satu dosen Universitas Sanata Dharma Keagamaan Katolik dan merupakan lulusan dari Santa Clara University US. Tentunya, beliau sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Romo Andalas dapat memulai memaparkan materi mengenai roadmap to growth. Kepada Romo Andalas, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Ririn dan Diva. Tadi kita sudah diajak oleh Ririn dan Diva untuk spill tema kita pagi hari ini, yaitu roadmap peta jalan untuk pertumbuhan kita. Dan ada satu tokoh besar yang Diva tadi sudah sebut, yaitu Steve Jobs. Salah satu tokoh yang saya juga sangat admire ya. Saya sangat salut banget dengan tokoh ini karena dia juga menurut saya bicara banyak tentang roadmap to growth. Misalnya tadi Diva sudah nyebut ya, karena profesi kita itu akan menjadi bagian terbesar hidup kita, maka kita perlu menemukan cinta dalam profesi kita. Dan kalau belum ketemu, cintailah yang engkau cintai ya, sampai kita dapat sesuatu atau bahkan seseorang yang kita cintai. Dan tentu yang terkenal lain dari Steve Jobs adalah stay foolish. Dan saya kira ini alasan kita ngumpul bareng pagi hari ini di Sabtu yang mestinya kalian bisa agak tidur lebih panjang ya. Karena kita masih stay foolish, mudah-mudahan nanti kita bisa semakin mengembangkan pertumbuhan kita karena kita bisa melihat peta jalan kita. Saya akan share screen buat teman-teman. Oke. Ya. Saya akan mengundang teman-teman untuk join percakapan kita. Eh, Seni instalasi ini menarik banget buat saya untuk bicara tentang roadmap to growth. Kira-kira ada banyak tahapan di dalam hidup kita agar kita tumbuh dan berkembang sebagai pribadi. Mungkin teman-teman masih ingat ya pengalaman kita kalau kita order transportasi online.
eh, kita bisa tahu driver kita itu sampai di mana, karena eh, perusahaan transportasi itu memberikan semacam roadmap kepada kita. Dan mungkin kalau kalian juga lagi traveling, biasanya kan kita mau kemana ya, dari mana itu kita dapat start dan finishnya ya. Dan meskipun udah jelas, tapi kita biasanya scrolling untuk tahu kira kita itu mau lewat jalan yang mana, nanti kira-kira macet tidak, ada gambar merahnya enggak di sepanjang jalan atau hijau semua. Saya harap hidup kita itu bisa kayak gitu ya. Tapi sayangnya hidup kita itu penuh banget dengan misteri, dan salah satu tokoh yang langsung muncul dalam benak saya tentang tema ini adalah dari film NKCTHI. Paling berbakat di antara kami. Bersenyuman. Ya, kata coach, itu aku hari ini paling bagus dibanding yang lain. Baiknya, mau bantu awan lagi ya, Kak? Tujuan kosong lagi. Saya pertama dari awal. Saya Mas mau pulang juga. pasti masa-masa. Aku nggak bisa jadi kayak putri, Mas. Karena Aurora punya bahasanya sendiri. Dari semua anak itu, kamu yang paling yang bisa memperjuangkan semuanya sendirian. Kamu telah Nah, hidup teman-teman menurut saya kok deket sama Aurora ya. Kita ini pribadi-pribadi yang talented, kita punya banyak hal yang mau kita kembangkan, tapi hidup kita nggak sesimpel itu. Tinggal menapaki momen-momen hidup kita sehingga kita sampai garis finish. Ternyata ada juga loh, kita mengalami momen-momen terendah dalam hidup kita, dan Aurora buat saya sangat inspiratif karena dia menjadi sosok yang sangat kuat. Nah, dari manakah kekuatan itu? Nah, kita mau ngobrol, tadi Diva dan Ririn sudah ngobrol tentang tema ini dan menyebut Steve Jobs. Saya mau menyebut tokoh-tokoh lain yang saya familiar. Yang pertama adalah Stephen Covey. Bukunya Stephen Covey, Seven Habits. eh, ini pernah kita pakai loh di Universitas Sanata Dharma selama bertahun-tahun untuk pengembangan kepribadian mahasiswa-mahasiswi, yang juga omong tentang roadmap to growth. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Stephen Covey adalah dia mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam seluruh kehidupan kita, pertumbuhan dan perkembangan itu ada tahap-tahapnya. Dan tahap-tahap itu berurutan satu dengan yang lain. Maka setiap tahapan itu penting, dan mungkin beberapa dari kita perlu waktu agak lebih panjang di satu tahap, dan di tahap lain barangkali jauh lebih cepat. Simpelnya menurut Stephen Covey, kita nggak bisa shortcut ya, kita nggak bisa skip, kita nggak bisa kalau dalam bahasa gaming itu kayak cheating gitu ya. Sehingga satu tahapan tertentu dari perkembangan kita itu kita bisa lompat tanpa melaluinya. Sangat mustahil melanggar, mengabaikan, atau menyingkat proses perkembangan itu, karena itu bertentangan dengan kodrat kita. Maka menurut Stephen Covey, jangan coba-coba cari jalan pintas ya dalam soal roadmap to growth itu. Mungkin generasi Z kayaknya bisa deh Romo, kita agak cheating dikit gitu ya, sehingga nggak semua tahap itu harus kita lalui seperti yang dibayangkan oleh Stephen Covey. Dan salah satu gagasan dari Seven Habits dan bahkan Eight Habits adalah eh, yang sudah ada di layar kalian, yaitu begin with the end in mind. Yang kurang lebih artinya adalah memulai dengan pemahaman jelas tentang tujuan kita,
Artinya mengetahui arah tujuan kita agar Anda lebih memahami lokasi kita sekarang berada itu di mana dan langkah yang kita ambil selalu ke arah destinasi itu ya. Nah, saya kira menarik banget ya nanti buat teman-teman untuk lihat kira-kira dalam peta jalan pertumbuhan kita ya, Ririn, Diva, kalian lagi ada di mana sih? Dan apakah destinasinya udah mulai kelihatan ya, meskipun mungkin masih agak jauh di depan kalian. Nah, tokoh kedua yang Romo mau sebut adalah Chris Loni. Ini juga pernah datang ke kampus Sanata Dharma beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah penulis Heroic Leadership yang paling keren ya. Dan setelah itu juga ada buku-buku keren yang terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu Roadmap to Growth, yaitu Point Out the Way. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menunjukkan jalan, arah, tujuan tertentu, dan untuk mempengaruhi orang lain ke arah jalan, arah, dan destinasi tertentu. Nah, selain berbicara tentang kepemimpinan, yang menarik buat saya, Chris Loni ini, terutama dalam bukunya yang banyak saya pakai juga untuk pembinaan kepribadian di kampus 5 Sanata Dharma adalah Make Today Matter, 10 Habits for a Better Life and the World. Ketika dia berbicara tentang self-leadership, yaitu menunjukkan jalan, arah, dan tujuan bagi diri kita dan mempengaruhi diri kita sehingga kita sampai pada destinasi hidup kita. Mudah-mudahan nggak terlalu serius ya pembicaraan kita pagi hari ini. Tokoh lain yang juga sangat mempengaruhi saya adalah Margaret Silf. Kalau Stephen Covey dan juga Chris Loni ini backgroundnya bisnismen, juga ada pendidikan, pemberi motivasi. Kalau Margaret Silf ini adalah pegiat spiritualitas. Eh, Salah satu bukunya yang saya senang banget adalah The Other Side of Chaos. Jadi hidup kita itu nggak rapi-rapi banget gitu ya. Kayak kita udah membuat peta jalan dan kita tinggal ngikutin peta itu ya. Tapi ternyata hidup kita tuh chaotic banget gitu ya. Eh, Sehingga dalam situasi yang sangat chaotic itu kita butuh kompas dalam hidup kita, termasuk dalam hidup spiritual kita. Nah, buat saya Margaret Silf ini terutama istimewa di tengah dunia yang sangat chaotic. Allah itu tidak menganugerahkan kepada kita GPS, Global Positioning System, melainkan kompas ya. Hidup kita itu akan simpel banget sih kalau sesuai dengan yang ditunjukkan GPS pada kita ya. Soalnya hidup kita itu chaos banget, nggak sesimpel yang ada di roadmap-nya GPS ya. Maka yang kita butuhkan dalam hidup kita lebih kompas, karena kadang-kadang kita perlu belok, kita perlu zigzag, kita mungkin perlu agak, ternyata kita kebablasan ya dalam hidup, kita balik lagi ya ke rute sebelumnya. Maka yang dibutuhkan, menurut saya setuju banget sama Margaret Silf, yaitu agar kita itu roadmap to growth-nya itu sampai pada destinasi, kita lebih butuh kompas deh daripada GPS ya. Nah, tokoh yang selanjutnya yang saya admire itu Paus Fransiskus. Diam-diam Paus Fransiskus itu sebenarnya juga banyak bicara loh, rekan-rekan muda, tentang roadmap to growth. Eh, Yaitu pada usia kalian ini ada banyak dreams yang mulai terbentuk. Ada relasi-relasi yang semakin konsisten dan semakin established. Sekaligus juga ada eksperimen-eksperimen di dalam hidup kita, dan pilihan apapun yang Anda buat di sepanjang roadmap itu akan
semakin menandai masa muda Anda. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, dan ada yang lebih daripada itu, yaitu ketika kita itu menjalani hidup kita, eh, kita nggak cuman lempeng-lempeng aja ya menjalankan hidup, nggak lurus-lurus saja, tapi kadang-kadang ada kegelisahan tertentu. Maka jangan cepat berpuas diri, kata Steve Jobs ya, karena kalau kita berpuas diri itu kita jadinya stagnan ya. Kita nggak lagi growth dalam hidup kita. Maka terutama dalam diri kalian, orang-orang muda itu, kegelisahan itu jangan dibuang ya. Meskipun kadang-kadang kegelisahan itu kayaknya membuat kita panik.com ya. Kita jadi panik banget, kayaknya hidup kita itu kok, aduh, katanya ada roadmap-nya, tapi kok roadmap-nya ruwet kayak gini ya. Nah, justru itu yang membuat kalian itu senantiasa muda, membuat kalian tuh senantiasa siap sedia, available, dan open ya terhadap perubahan dan bahkan disrupsi. Salah satu tokoh lain yang Romo seneng itu adalah Mark, CEO-nya Meta ya. Dia pernah bilang, kita itu buat roadmap, tapi mungkin agak beda ya, seperti Stephen Covey. Roadmap itu kita buat untuk kemudian kita modifikasi dan bahkan kadang-kadang kita ubah secara radikal ya. Karena ternyata roadmap yang kita buat itu belum bagus ya. Nah, ini mungkin generasi yang lain ya, yang memandang tentang pentingnya membuat roadmap, tapi open untuk agar roadmap itu masih bisa kita revisi ya. Sama seperti kalau kalian ngerevisi skripsi itu ya. Mungkin agak nyebelin, tapi itulah jalan biar skripsi kita tambah keren ya. Maka pada usia kalian yang masih sangat muda ini, jangan deh kita menunda-nunda ya. Salah satu penyakitnya orang muda itu kan prokrastinasi ya. Besok aja deh dikerjain gitu ya. Hari ini main dulu gitu. Terus tiba-tiba udah kena deadline aja ya. Maka pada usia kalian ini, pilihan-pilihan yang kalian buat itu menurut saya akan membuat roadmap hidup kita itu tambah jelas dan kita semakin menuju pada destinasi ya. Dan mungkin ada banyak keputusan ya, kalau kalian kuliah ya, mau ngambil unit kegiatan mahasiswa atau enggak, saya Sabtu mau join organisasi, atau saya mau nambah waktu tidur saya, nanti malam mau ke Malioboro atau di kosan saja, mager, dan macam-macam ya. Bisa juga terkait dengan relasi sosial, mungkin juga terutama karena 2024 ini tahun politik ya, kalian juga masuk di dalam ruang politik dan macam-macam hal. Yang pasti adalah pilihan-pilihan kita itu akan eh, menentukan kehidupan kita. Nah, buat kalian yang pernah baca bukunya NKCTHI ya, itu ada salah satu quotes yang menurut saya menarik, yaitu takut itu membuat kita tidak kemana-mana, cemas itu menjadikan kita tidak mau kemana-mana. Ya, kadang-kadang kekhawatiran itu bisa menjadi musuh besar kita loh untuk growth. Ya, karena kita lalu lebih memilih aman saja ya, tidak mau mengambil jalan yang berisiko. Padahal hidup kita ini gila, adventurous banget gitu ya. Dan tentu di dalamnya ada risiko, tapi kalau kita mau menjalani adventure itu, growth kita juga akan lebih tercapai ya, daripada kita yang cuman memilih jalan yang itu aja, jalan yang aman-aman saja ya, teman-teman. Dan juga penting bahwa kita tidak in a hurry ya, tergesa-gesa gitu ya. Bahwa ada prosesnya dan kita perlu menghargai proses itu, dan
Nah, ini kira-kira mungkin sebagian dari potret hidup kalian ya. Kayaknya uh feeling secure itu kayaknya susah banget gitu ya. Kayaknya hidup kita tuh restless banget. Mau tidur aja masih mikir hidup saya gimana ya. Dan di komik ini your heart deserve a break ya. Eh, hati kamu perlu kok break ya sehingga kita itu tidak restless terus ya. Dan ada banyak hal yang sudah amazing dalam hidup kita. Dan kita tinggal nerusin saja ya. Sehingga kita sampai pada destinasi kita. Dan buat kalian yang seringkali dipandang sebagai screen ager, generasi screen gitu, eh, sebagian dari proses growth itu ada di luar cellphone kita ya. Maka jangan 24/7 hidup kita itu ada di cellphone atau smartphone kita ya. Kita perlu keluar dari kamar ya, jalan, ketemu orang, masuk organisasi dan macam-macam gitu ya. Take a risk ya. Jangan memasuki dunia ini seperti pelancong atau turis ya, cuman motret-motret ya. Kita perlu belusuan ke gang-gang Jogja ya, agar kita sungguh-sungguh membaui aromanya Jogja. Dan jadikan diri kalian didengar, sekurang-kurangnya untuk kalian, dan mudah-mudahan seperti Yayasan Providensia Dei, LKM, Sanata Dharma juga ya, kita bisa berkontribusi untuk kebaikan orang lain. Jangan menjadikan hidup kalian itu seperti mumi ya yang tidak growth lagi karena udah stagnan ya kalau mumi, melainkan hiduplah agar growth terjadi dalam hidup kalian. Dan growth itu sebenarnya apa sih rekan-rekan muda? Growth itu menjaga, memelihara hal-hal paling berharga yang udah kalian punyai. Dan kalau ada hal-hal dalam hidup kita yang belum sangat baik, kita open ya untuk merevisinya, mungkin mengoreksinya, dan bahkan agak membongkarnya. Dan itulah kunci buat kita untuk growth dan bahkan untuk mendewasa sebagai orang-orang muda. Maka saya mengusulkan probably the best way ya untuk menyiapkan masa depan kalian adalah menghidupi masa kini dengan sangat penuh dedikasi. Buat saya itu jalan terbaik ya untuk menyiapkan masa depan kalian. Dan ini lagi-lagi dari Chris Looney yang saya senang banget yaitu gimana ya kalau hidup kita itu nanjak terus ya, uphill terus. Your good habits will generate the fierce willpower needed just to stay on the bike, to keep going. Jadi kalau jalannya nanjak itu sepedanya jangan buru-buru didorong ya, tapi kita nyoba untuk tetap mengayuh di atas saddle sepeda hidup kita ya. Nah, biar teman-teman dapat gambaran yang lebih hidup tentang bahwa ada momen-momen dalam hidup kita yang udah kita lalui, yang sedang kita jalani itu tidak wasted ya. Tapi itu adalah roadmaps buat kalian untuk tumbuh. Ini ada seorang magician yang saya senang banget Making ya. paper airplanes reminds me of fond memories. Well, as we grow older, our memories fade with time. Memories are invisible, but are the most precious things in my life. To the dark parade, another roof terrain, Wow. terrain. Your friends may say
This is a cosmic celebration. Oh, bright, see your soul so filled by barely fighting for alone. There are times when I feel your close, when I'm almost in. Hearts were stuck against us both. This is a goddamn shame. I never wanted to break it, leave us tainted. Stop the engine, stop. Hearts were stuck against us both. Nah, teman-teman, hidup kita itu bisa sekeren itu loh. Kalau kita itu punya roadmap dalam hidup kita. Mainan kecil kita ya, kapal terbang kertas, itu ternyata bisa menghantar kita ya. Ini semacam a star in the making ya. Dia akan menjadi seorang magician besar dari sesuatu yang dia mulai dengan hobi dia buat kapal terbang kertas waktu kecil ya. Jadi pengalaman dia waktu kecil itu tidak wasted untuk hidup dia di masa depan. Itu salah satu stepping stones dia. Maka teman-teman, hati setiap orang muda perlu kita pandang sebagai tanah yang kudus, pembawa benih-benih hidup yang di hadapannya kita perlu menanggalkan kasut agar dapat mendekati dan mendalami misteri itu. Hidup kalian sebagai orang muda itu sacred ya. Maka kalau kami ya teman-teman di LKM, Universitas Sanata Dharma, Yayasan Providensia Dei itu masuk dalam hidup kita, kita itu sangat respectful ya. Teman-teman kalau punya kesempatan dolan ke Jepang ya, misalnya kalian bingung mau ngapain akhir pekan kalian gitu ya, coba datang ke Jepang ya untuk vacation. Di situ ada salah satu gerbang ya yang sangat menarik bahwa ketika orang memasuki gerbang itu orang ini ya karena gerbang yang mau dimasuki itu adalah tempat yang suci maka kita itu sangat respectful ketika memasukinya ya. Maka nanti juga hidup kalian momen-momen hidup kalian itu buat kami sangat sacred ya maka nanti kita bisa ngobrol eh, satu sama lain ya kalau mungkin momen-momen tertentu lebih berat ya buat kalian. Kayaknya kok saya growth-nya kayaknya mandek ya pada titik itu ya. Kira-kira bisa nggak sesuatu yang kayaknya kadang-kadang itu nggak mandek ya. Eh, Seringkali adalah pertumbuhannya itu agak slow ya, tidak tidak mandek ya. Cuman kadang-kadang kita udah kecewa duluan gitu. Kok kayaknya saya nggak membuat pertumbuhan gitu ya dalam hidup kita. Padahal sebenarnya memang momennya lagi berat banget buat kita dan untuk bisa survive pada titik itu, apalagi masih bisa membuat small growth itu sesuatu yang istimewa. Kesalahan dan kegagalan merupakan bagian integral dari perjalanan menuju kebebasan, lebih dewasa, penuh kesadaran akan kelebihan dan kelemahan ya. Kalian tentu pernah dengar ya lagunya John Legend, yaitu kamu itu sempurna justru dalam ketidaksempurnaan kamu ya.
Jadi ketidaksempurnaan itu bagian dari hidup kita ya. Dan untuk sungguh-sungguh bisa growth, kita perlu bisa merayakan ketidaksempurnaan. Maka mungkin kembali pada novel NKCTHI ya, kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, dari keraguan, ketakutan, kekhawatiran, and you may name other things ya. Mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang kok kayaknya lebih berat daripada roadmap to growth kita. Saya kira itu aja untuk awal saya sharing kepada kalian. Mudah-mudahan nggak kelamaan ya sharingnya. Lalu kita bisa ngobrol bareng, share mungkin journey kalian tentang roadmap to growth. Dan sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Providensia Dei, Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma, dan dua mahasiswi kita yang keren-keren ini ya, para scholarnya Providensia Dei. Terima kasih sudah menghantar presentasi saya. Saya kembalikan pada Diva dan Ririn. Baik, Romo. Terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa untuk saya. Saya sebenarnya agak relate nih sama satu yang Romo sampaikan tadi. Kayak takut dan cemas membuat kita tidak mau kemana-mana. Kita tuh lebih suka di comfort zone kita lah. Padahal hidup nih adventure. Nah, saya tuh merasa tertampar ya, Romo, karena saya tuh hitungannya sukanya kayak nyari yang cari aman. Padahal tuh hidup tuh banyak yang perlu kita explore, nggak cuma di situ-situ aja. Jujur saya tertampar banget, mungkin habis ini bakal mau mencoba hal baru yang mungkin bisa ngembangin diri saya, Romo. Nah, sharing yang sangat inspiratif dan luar biasa buat saya dan teman-teman semua pastinya. Nah, mungkin dari sharing Romo tadi, teman-teman sudah bertanya-tanya nih, mungkin atau ada pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand-nya atau ngetik di kolom chat ya, teman-teman. Nah, sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada pertanyaan buat Romo. Romo, tadi kan sudah dijelasin tentang apa itu roadmap to growth. Dan tiap orang tuh sebenarnya mesti udah punya roadmap sendiri ya. Ya. Nah, eh, bagaimana saat kita membuat roadmap itu dan kita sudah melaksanakannya nih Romo, dan kita sudah mau mencapai target dari apa yang kita inginin. Tapi di akhir menuju kita mencapai target itu ada kayak hambatan nggak terduga nih Romo. Nah, gimana cara kita biar tetap stay fokus atau enggak kayak biar nggak bikin kita belajar lah gitu Romo istilahnya. Mungkin bisa dijawab Romo. Mohon maaf pertanyaannya agak belibet. Terima kasih Diva. Ini mungkin yang sering kita bayangkan ya kalau membuat roadmap to growth ya. Kalau bahwa roadmap kita itu lurus-lurus saja, straight gitu ya. Padahal hidup kita itu zigzag banget ya, Diva ya. Eh, Maka menurut saya, kalau saya melihat, saya kemarin coba browsing ya di Google di sekitar roadmap gitu ya. Selalu ya, gambar yang ditawarkan kepada kita tuh melungker-melungker gitu ya, berkelok-kelok, nggak ada yang lurus-lurus gitu ya. Dan mungkin inilah nature hidup kita ya, Diva ya, bahwa hidup kita ini memang so adventurous ya. Betul-betul penuh petualangan ya. Eh, Beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu soundtrack dari film NKCTHI, yaitu lagu Pejalan ya. Pokoknya bahkan kalau mungkin kita belum menemukan destinasi kita, jalan terus saja gitu ya. Eh, dan hopefully kita akan sampai pada destinasi itu ya. Maka sebenarnya nanti juga ya Diva, Ririn, teman-teman di para scholar Providensia Dei gitu ya. Eh, saya kira mungkin akan menjadi panggilan kalian satu sama lain gitu ya. Kita bisa menjadi teman berjalan jauh untuk teman kita. Gitu ya. Karena apa? eh, Jalan dalam hidup itu panjang dan kadang-kadang kita kayak melalui dark tunnel gitu ya. Kita melalui terowongan yang gelap dan huh, nggak ada cahaya gitu ya. Dan kadang-kadang kita punya
punya lilin aja kayaknya tinggal sekedip gitu ya. Tapi agar kita bisa sampai pada destinasi ya, kita nggak boleh berhenti ya ketika lilinnya itu tinggal sekedip ya. Eh, dan dalam hidup kita kadang-kadang it takes longer time ya, longer way to walk gitu ya, Diva ya. Jalan kita ternyata tidak sedekat yang kita bayangkan ketika kita itu membuat roadmap to growth ya. Nah, maka menurut saya kalau kita bisa membayangkan lagi bahwa hidup kita itu seringkali lebih zigzag daripada lurus ya. Dan bahkan kadang-kadang kita bisa appreciate kalau hidup kita ya eh, jalan lebih lambat gitu ya. Jadi tidak buru-buru kok aku kurang bagus ya. Ketika hidup kita itu kelihatannya jalannya nggak secepat sebelumnya ya. Eh, Kalau kita bisa sampai pada mungkin pengalaman kalian mengizinkan kalian untuk mengalami itu, saya kira kita lebih appreciate hal-hal yang sudah bisa kita jalani, apalagi mungkin sampai level prestasi gitu ya, yang tidak harus juara satu ya. Tapi kalau kita bisa mengapresiasi achievement-achievement kecil di dalam hidup kita, itu buat saya pave our way to growth ya. Em, Steve Jobs itu ini tokoh yang saya admire ya. Dia pernah bilang ya, Apple itu bukan korporasi pertama yang hadir dalam dunia teknologi ya. Tetapi saya kira Apple akan meninggalkan legacy ini kepada kita para usernya, yaitu kita bukan yang pertama, tapi kita yang terbaik. Nah, seringkali saya kira pengalaman kita seperti itu ya, Diva. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Romo, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah disampaikan. Jadi intinya kita harus mengapresiasi setiap hal yang sudah kita capai ya, teman-teman. Ya, Betul. betul Mungkin sekali. ini ada pertanyaan nih. Mungkin Ririn mau membacakan? Oke, terima kasih atas materinya Romo. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan, cuma giliran teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Kak Cindy. Izin bertanya Romo Andalas, banyak anak muda mulai langkah tanpa rencana dan tujuan akhir yang jelas. Artinya mereka melangkah hanya untuk menyenangkan orang lain. Banyak juga yang mencari jalan pintas sehingga semua langkah berakhir bukan karena proses yang selesai, tetapi usia yang selesai. Bagaimana tanggapan Romo tentang hal ini? Monggo, Ya. Romo. Salah satu lagu yang saya dengerin, ini terutama lagu yang kalian memperkenalkannya pada saya, itu lagunya BTS, yaitu Love Myself ya. Di situ ada lirik-lirik yang buat saya keren banget ya. Liriknya itu kita tuh seringkali terlalu keras pada diri kita. Dan kita lebih mudah untuk mengapresiasi orang lain daripada mengapresiasi diri kita ya. Maka menurut saya lagunya Love Myself dan versi lain ada Love Yourself, Love Myself atau Love Others ya. Itu adalah kalau kita bisa mencintai diri kita lebih, karena ternyata banyak dari kita itu membenci diri kita gitu ya. Jadi kejam banget diri kita terhadap diri kita daripada kadang-kadang orang lain terhadap diri kita ya. Nah, kalau tidak ada yang mengapresiasi diri kita mulai dari diri kita, kayaknya hidup berat banget sih ya. Mungkin sebagian dari kalian eh, mungkin menghidupi semacam filosofinya YOLO ya, you only live once gitu ya. Kita itu hidup cuma sekali, perlu nggak sih sebenarnya roadmap to growth itu, atau cukup kita itu ngalir gitu ya. Kalau kalian pernah nonton filmnya Ernest Prakasa ya, itu yang ngenes ya, itu kan ada salah satu ya adegan yang lucu ya. Ya hidup itu kita
ini aja pakai filosofi Tokai aja ya. Pokoknya ngikut air gitu ya. Kayaknya itu udah membuat kita survive. Tapi ternyata eh, survive sih. Tapi mungkin kita nggak make a difference ya dalam hidup kita. Menurut saya hidup kita itu perlu punya kontribusi ya. Kembali pada tulisannya NKCTHI ya. Di dunia kita ini sudah banyak orang baik. Dunia kita butuh lebih banyak orang baik lagi ya. Dan kitalah yang sekarang ini ngobrolin roadmap to growth yang dunia expect ya bahwa kita turut memberikan kontribusi ya terhadap dunia kita sehingga lebih baik. Begitu Mbak Cindy, mudah-mudahan menjawab ya. Boleh juga ya Mbak Cindy share kepada kita mungkin journey kamu ya, boleh ya. Silahkan. Terima kasih banyak Romo atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga untuk Kak Cindy terjawab ya atas penjelasan dari Romo tadi. Nah, selanjutnya kita ada juga beberapa pertanyaan Romo. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Oke deh. Ini ada dari Kak Melisa nih. Selamat pagi, izin bertanya. Sumber daya yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, tergantung latar belakangnya. Beberapa ada yang cukup beruntung dan bisa mencapai tujuan yang cepat karena sumber daya yang ekstra yang dimiliki. Sayangnya masih banyak yang kurang beruntung sehingga hidupnya stagnan. Bukan karena malas, tapi tidak ada jalan. Nah, menurut Romo bagaimana implementasi penanganan kesenjangan ini? Itu Romo. Ya. Waktu itu ramai banget ya kasus Maudy Ayunda ya ketika pulang dan dia dapat double degree ya dari Stanford. Ya bahkan mungkin beberapa dosen juga cara menanggapi kepulangan Maudy Ayunda itu menurut saya kok agak tidak sangat apresiatif ya. Bahwa Maudy Ayunda itu berasal dari keluarga yang sangat privilege. Itu saya kira Maudy Ayunda nggak menutup diri terhadap kenyataan itu ya, dan itu yang membuat dia ketika bahkan sekolah ya, dia bisa ikut kursus, dia bisa join activities yang mungkin teman-teman sebayanya karena keterbatasan ekonomi nggak bisa join ya. Mau di Ayunda nggak itu kok, sebenarnya dia nggak mengabaikan bagian itu bahwa itu memberikan apa ya additional support buat dia ya. Dan saya kira di antara kalian kan sangat familiar ya ungkapan selain effort perlu support ya. Saya kira iya ya. Maka misalnya buat Ririn dan Diva ya, eh, ya Yayasan Providensia Day memberikan support buat kalian ya. Eh, maka kita perlu ya menemukan eh, kalau dalam psikologi itu significant others ya, orang-orang yang memberikan support yang tidak harus punya hubungan darah dengan kita, yang tidak harus ada hubungan biologis, tetapi ada sesuatu yang connect kita ya. Lalu juga eh, misalnya ya, saya dosen di Sanata Dharma, saya nggak pernah, saya selalu senang ya bahwa kita bisa memberikan support untuk mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke Sanata Dharma bahwa ini kampus terbaik yang kamu bisa masuk di dalamnya. Eh, Probably not the best dari segi ranking dan macam-macam gitu ya. Tapi saya kira mahasiswa-mahasiswi Sanata Dharma perlu bangga bahwa kita bisa memberikan lebih bahkan mungkin dari kampus-kampus yang secara peringkat itu jauh lebih tinggi daripada Sanata Dharma ya. Eh, Maka support yang ada di sekitar kita, kita coba temukan sehingga kita tidak selalu mengeluh ya bahwa kita ini talented tapi nggak supported gitu ya oleh lingkungan di sekitar kita. Karena buat saya yang penting adalah kalau kita bisa sampai pada self worth ya terkait dengan diri kita, kita juga bisa mengapresiasi kok effort-effort kita gitu ya. Eh, saya kira destiny sebagian dari kalian tidak harus kuliah di negeri ya. Kuliah di negeri itu salah satu aja gitu ya. Eh, dari sekian banyak kampus yang ada di Jogja,
bagi sebagian dari kalian Sanata Dharma adalah yang terbaik. No debat ya tentang itu ya. Apakah kalian kurang cerdas lalu hanya diterima di Sanata Dharma? Saya kira kita perlu keluar dari paradigma itu ya. Karena Sanata Dharma selalu menerima yang terbaik, bukan yang nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Kita selalu treat kalian sebagai putra-putri terbaik dari negeri ini ya. Maka kita tidak pernah memberikan yang nomor 2, nomor 3 pada kalian ya. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat kalian gitu ya. Tapi betul ya bahwa dunia kita itu kejam banget sih. Terutama buat yang seringkali secara effort itu sudah maksimal, tapi kadang-kadang kurang mendapatkan dukungan ya dari lingkungan sosial kita. Maka kehadiran yayasan-yayasan seperti Providensia Dei, kalau di Sanata Dharma ya Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa, mudah-mudahan memberikan support yang kalian butuhkan ya, agar effort kalian itu bisa mencapai titik yang paling maksimal. Begitu, mudah-mudahan tetap ini ya teman-teman, ada banyak orang baik di dunia kita ya, dan kita perlu menemukan mereka ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo untuk jawaban yang telah disampaikan. Intinya kita memang hidup tuh kadang dunia jahat ya Romo sama kita, tapi kita tuh selain itu juga bisa dengan tetap mengapresiasi setiap effort kita dan kurang mengeluh ya Romo. Ya. Ya, tapi itu juga susah tapi penting gitu ya Romo. Nah, oke, terima kasih banyak Romo. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Melisa lagi nih. Mungkin Ririn mau bacain? Nah, pertanyaan yang kedua dari Kak Melisa adalah, perjalanan hidup orang berbeda-beda dan beberapa waktu untuk menemukan momennya. Sementara di Indonesia sendiri banyak pembatasan umur untuk berkarir. Menurut Romo bagaimana? Iya, seperti mungkin akan Ririn dan Diva alami ya ketika nanti lulus dari Sanata Dharma ya, dan melihat loker itu, saya kan baru lulus dan kemudian syarat di loker itu adalah sudah punya pengalaman ya. Nah, itu kan kadang-kadang situasi di dunia kita yang kurang memberikan tempat pada orang-orang baru ya. Maka saya senang ya ada banyak lulusan-lulusan dari luar negeri yang mencoba untuk breaking the rules yang seringkali tidak adil ya ketika seseorang itu masuk dalam dunia kerja ya, yang require beberapa tahun pengalaman dalam dunia kerja ya, dan kurang menerima fresh graduate ya. Menurut saya fresh graduate itu memberikan sumbangan yang seringkali tidak bisa dimiliki oleh mereka yang sudah masuk dalam dunia kerja ya. Antusiasmenya, keterbukaannya, availability-nya, pokoknya hal-hal yang dimiliki oleh mereka yang masih sangat muda ya. Yang kadang-kadang orang masih pribadi-pribadi itu sangat terbuka ya untuk dibentuk ya, bahwa growth-nya itu belum mentok ya. Eh, Dia masih growing ya secara kepribadian, secara profesi, sehingga justru ya korporasi itu butuh-butuh pribadi-pribadi yang seperti itu ya untuk memudahkan organisasinya ya. Eh, saya masih ingat ketika dalam salah satu sesi juga dari Providensia Dei, kita waktu itu mengundang CEO dari IDN Media ya. Eh, apa? Nanti Romo dibantu ya, namanya agak lupa dikit, lupa ingat ya wajahnya. eh, eh, Teringat ya saya, karena saya temenan di Instagram juga. Waktu itu beliau kan eh, setelah lulus dari US di LA, beliaunya kan pulang ke Indonesia gitu ya, dan mulai memilih kalau berdasarkan kepakarannya kayaknya saya masuk aja
apa ya, dunia kerja yang terkait dengan dunia akuntansi yang kayaknya eh, Winston Utomo betul. Eh, yang gajinya itu lebih banyak. Tapi waktu itu Winston memilih bekerja pada korporasi besar yang memberi dia gaji lebih sedikit, tetapi memberi pengalaman sangat besar pada dia, sehingga itulah yang dia butuhkan untuk kemudian membangun IDN Media. Jadi kadang-kadang juga ini ya, Diva dan Ririn, banyak hal dalam hidup kita tidak selalu bisa kita ukur dengan uang gitu ya. Eh, Pengalaman itu seringkali sangat priceless dalam hidup kita. Dan justru pengalaman bekerja di korporasi besar, Microsoft atau korporasi besar lain, itu memberi sedemikian banyak resources buat kita ya, sehingga ketika kita keluar dari korporasi itu, believe it or not ya, kita siap untuk mendirikan korporasi baru ya, yang sekarang ini menjadi mitranya dari korporasi besar yang kita pernah bekerja di dalamnya. Nah, itu ya, itu buat saya korporasi besar itu kayak gitu ya, Ririn dan Diva ya, bisa melahirkan CEO besar. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga untuk Melisa pertanyaan tadi semoga menjawab ya Kak buat Kak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nih Romo. Ternyata banyak teman-teman yang antusias buat tanya sama Romo karena memang Ya, sharingnya asik ini Romo. Ada ya, Diva pertanyaan dan dari Ririn boleh jawab loh. oh, Jangan tanya saya. Kalian boleh juga jawab. oh ya nanti. Nah, Romo ada pertanyaan dari Nefrindo. Apakah roadmap adil dan tetap dikatakan roadmap jika roadmap-nya mengorbankan pihak lain, narsis, nepotis, dan lain-lain? Nah, menurut Romo bagaimana nih? Mungkin ini pertanyaan yang sangat pengen ditanyain sama kakaknya ini ya, Romo. Iya, kayaknya kita hidup di dunia yang bahkan berteman aja ada kepentingannya ya. Maka ada istilah friends with benefit ya. Tapi saya itu senang dengan prinsipnya Mark ya, CEO-nya Facebook yang kemudian bertransformasi menjadi Meta. Dia pernah bilang tentang ekonomi sharing ya. Eh, Ekonomi itu, dunia kita itu menjadi jauh lebih baik karena kita mau sharing ya. Maka saya itu apa ya, ketika saya punya akun di Facebook, punya akun di Instagram itu, saya bertanya-tanya ya sebenarnya karena ini kan gratisan ya buat saya ya. Saya nggak ikut yang profesional, saya ikut yang gratisan aja. Tapi saya tuh merasa eh, Facebook, Instagram, Meta ini untungnya apa ya? Punya saya sebagai salah satu pemegang akunnya. Ternyata eh, Meta dan Instagram itu beruntung memiliki saya ketika saya berkontribusi di dua ruang media sosial itu ya, dengan postingan saya. Bahkan ada semacam ini ya. Kemarin itu saya menemukan kata-kata lucu ya ketika saya jalan-jalan ke Hamsah Badik di Malioboro ya. Eh, ini tentang kita itu nutup akun kita atau kita tetap membuka akun kita ya. Eh, Kan kadang-kadang itu mungkin juga salah satu pertanyaan kita gitu ya. Karena kadang-kadang capek ya melihat bad comments gitu ya. Eh, dan di apa ya, di kata-katanya itu menurut saya lucu karena dia bilang kalau saya nutup akun saya, Indonesia pasti kekurangan sosok inspirasi deh. Ya, maka saya tetap menjaga akun itu agar orang-orang muda tidak kekurangan inspirasi gitu ya. Jadi mungkin kontribusi saya pada dua media sosial itu adalah bahwa saya diam-diam memberikan inspirasi ya untuk orang-orang yang follow saya, yang suka kayaknya kalau saya nggak posting sesuatu dalam sehari itu kok Romo belum posting sih hari ini gitu ya. Meskipun nggak mungkin kadang-kadang isinya nggak sangat bermakna sekali, mungkin agak receh-receh begitu ya, tapi receh aja itu
Romo ingat kita ya, makanya Romo posting hari ini ya. Nah, misalnya saya hari ini yang saya posting adalah webinar kita ini ya. Nah, kayaknya beberapa dari kalian join webinar ini karena lihat postingan saya di Instagram ya. Begitu, Diva dan Ririn dan sahabat kita yang tanya ya. Silahkan. Baik, Romo. Terima kasih banyak. Saya juga setuju sih, Romo, tentang mungkin lebih kayak apa yang bisa kita beri kepada orang-orang tersebut ya, Romo. Ya, Ya, betul. ya betul. Oke. Semoga menjawab ya untuk Kak Nevrindo. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Stefania Amalda. Oke, saya akan membacakan pertanyaannya. Romo, mohon izin bertanya. Pasti semua orang pernah merasa tersesat dan tertinggal dalam pencapaian hidup dibandingkan teman-temannya. Seperti merasa belum berhasil membangun karir yang stabil dan berbagai mimpi yang dimiliki terasa semakin jauh. Strategi apa yang bisa diterapkan untuk memulai menyusun roadmap to growth yang efektif di kondisi seperti ini? Dan bagaimana cara menghadapi perasaan insecure dan takut gagal saat ingin memulai sesuatu yang baru? Mungkin ini juga pertanyaan mewakili diri saya, Romo. Mengatasi insecure itu bagaimana? Karena semua orang ya, Romo, mesti pernah insecure kayak gitu. Iya, waduh, pertanyaannya keren banget. Ya, silakan, Romo. Saya kira ini ya, Ririn dan sahabat kita yang bertanya juga Diva. Dunia kita ini kan dunia yang fukat ya, volatile, uncertain, chaotic ya, ambivalen dan bahkan disruptif ya. Dunia kita itu eh, s- kalau mungkin seperti dunia beberapa dekade lalu yang tertebak gitu, membuat roadmap to growth kayaknya jauh lebih simpel sih. Eh, jadi sekarang ini bahkan mungkin ya korporasi, bahkan kampus seperti Sanata Dharma, kita nggak tahu tuh 5 tahun ke depan dunia kita itu kayak apa gitu ya. Maka yang penting adalah kita take a risk ya. Kita berani ambil risiko. Hanya orang-orang yang ambil risiko ya, yang bisa tumbuh dalam dunia yang sangat fukat ini ya. Eh, maka jangan takut untuk ambil risiko. Dan kadang-kadang ya kebablasan ya, salah jalan. Tapi kan dalam hidup kita itu selalu ya, seperti kita lihat di jalan-jalan Jogja itu. Kalau kita tersesat itu ada di depan kita selalu ada U-turn kok. Kita kembali pada roadmap kita ya. Aduh, ternyata kelewatan nih 1 kilo ya. Tapi 1 kilo nggak jauh-jauh amat ya dalam hidup ya. Bentar aja kok. Dan saya sih percaya ya untuk Ririn, Diva juga untuk sahabat kita yang tanya tadi, bahwa kalau eh, kita itu mungkin tersesat, nanti di next perjalanan kita akhirnya lebih cepat kok, ya. Somehow itu memberi pelajaran buat kita ya. Kita jadi lebih certain, kita lebih yakin. Nanti apa ya, seperti kita naik motor gitu. Kalau sekali kita tersesat, biasanya di depan kita lebih cepat ya. Karena kita lebih yakin yang di depan nggak salah lagi kok ya. Eh, gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman bahwa kita itu tertinggal gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita insecure ya. Eh, Romo dulu waktu studi S3 pernah punya momen insecure juga ya. Waktu itu kan kami ber-12 ya dari macam-macam negara, ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, dan saya the one and the only dari Indonesia gitu ya. Dan yang ngambil program doktoral itu cuman kita bertiga. Eh, Teman kita ada yang ngambil program doktoral itu sejak awal, dia pulang duluan. Lalu saya punya teman dari Madagaskar, dia bareng saya sejak ngambil program S2. Dia ujian disertasi duluan. Feeling insecure nggak sih ketika kita itu yang terakhir ya. Dan kok setiap kali saya ketemu dosennya itu nggak dikasih tanda-tanda saya tuh ujiannya kapan ya. Sehingga sehingga saya itu
insecure dengan itu ya. Eh, Lalu pada sebuah makan siang, ini ya DPS saya, dosen pembimbing skripsi saya itu nemuin saya yang kelihatan insecure banget ya, karena itu waktu-waktu sudah hampir Mei ya. Eh, dan kok saya belum dapat juga ACC untuk maju ujian disertasi ya. Dan DPS saya itu bilang pada saya, Andalas, eh, setiap orang itu punya kecepatannya dalam mengerjakan disertasi. Eh, Kamu tidak harus melihat kecepatan orang lain karena kamu punya your own speed. Kamu punya kecepatan kamu sendiri. Dan kecepatan kamu tidak lambat kok. Maka mulai sekarang jangan feel insecure lagi ya. Dan believe it or not ya, beberapa minggu setelah itu saya ujian. Saya masih ingat ujiannya karena ujian saya itu waktu Kamis Putih ya. Dan syukur tidak menjadi Jumat Agung ya. Saya mengalami pembantaian ya. Tapi betul-betul Kamis Putih ya. Dan lulusnya lebih baik daripada teman yang mendahului saya. Ya, jadi tidak selalu ya bahwa kita itu lebih lambat daripada yang lain, lalu kita lebih jelek daripada orang lain. Eh, Mungkin kalau mengutip kitab suci itu, Tuhan mungkin akan bilang pada kita ya, on the way ya, saya lagi on the way. Saya sedang menyelesaikan kamu menjadi sebuah masterpiece ya. Jadi bersabarlah ya. Pada proses juga pada Allah ya. Karena Allah aja kadang-kadang minta maaf pada kita ya. Maaf saya lagi on the way ya, menjadikan kamu sebuah masterpiece ya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Romo. Artinya untuk apa? Yakin akan tujuan kita itu kita juga harus memperhatikan support dari luar kita dan juga Jadi kita juga harus tahu kecepatan kita masing-masing ya Romo. Kayak Ya, pokoknya jangan terlalu terpengaruh sama orang lain karena kita tuh juga kita kan yang tahu kecepatan kita yang tahu effort kita yang tahu kita tuh bisanya sampai mana, begitu kan ya Romo. Saya juga betul, setuju Ririn banget sama dan Romo. Diva ya. Hmm, Sayangnya kita tuh selalu berusaha ya, put ourselves in someone's shoes ya. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa ukuran sepatu kita itu sama dengan ukuran sepatu orang lain ya. Padahal bener. kenyataannya kegedean atau kekecilan ya. Maka kita pakai sepatu kita sendiri ya untuk mengukur diri kita. Dan mungkin salah satu tambahan dari Steve Jobs adalah mungkin membantu kita untuk mungkin ini apa ya, journey kalian tuh kan looking forward itu susah ya. Kita ngerjain sesuatu ini untuk ngapain sih, untuk masa depan saya gitu. Dan Steve Jobs kalau melihat hidup jangan looking forward, tapi looking backward ya. Lihatlah ke belakang bahwa dots ya, titik-titik yang nampaknya nggak tersambung satu terhadap yang lain itu ternyata connected. Kalau kita looking backward ya. Kalau looking forward itu ini apa sih dengan roadmap pertumbuhan hidup saya? Kayaknya nggak nyambung deh. Lalu kita nggak buat apa-apa ya, kita wasting it ya. Padahal dots itu ternyata connected satu dengan yang lain. Kalau kita melihatnya looking backward ya. Maka buat teman-teman, eh, kalau ada kesempatan sesuatu ambillah ya. Ini mungkin nampaknya awal-awal misalnya ya, Sabtu-Sabtu gini, ngapain sih kita seminar dengan Yayasan Providensia Dei gitu? Gunanya apa sih gitu ya? Maksud cuma dapat sertifikat. Tapi siapa tahu ya, kita dengerin story orang lain ya. Kita dapat inspirasi dari Yayasan Providensia Dei. Mungkin juga, oh di Sanata Dharma ternyata ada ya lembaga kesejahteraan mahasiswa yang bisa memberikan support untuk effort akademik kita dan seterusnya ya. Jadi, nanti setelah jam 12 ketika kita selesai, lalu kamu looking backwards, wah
beruntung sekali ya. Saya hari itu pilih ikut seminar webinarnya Providensia Day ya. Ini investasi banget sih. Ini bergizi banget sih acaranya ya. Nyesel kalau saya seandainya tadi nggak ngikut ya. Nah, gitu ya. Itu looking backward ya. Maka nanti buat teman-teman, kita tunggu jam 12 ya. Lalu kalian lihat acara kita dari jam 10 sampai jam 12. Wah, isinya gizi semua sih. Ini investasi yang priceless banget. Ada kok ada ya. Webinar sekeren ini gratis, dikasih sertifikat lagi ya. Yang scholar-scholarnya juga keren-keren kayak gini ya. Nah, kayak gitu Mbak Diva dan Mbak Ririn ya. Oke, terima kasih Romo. Em, Mungkin yang dapat simpulkan itu kita bisa memaknai dan mengartikan proses kita bahwa proses itu memiliki nilai lebih untuk kedepannya, gitu ya Romo. Betul ya. Yang kalau kita lihat sekarang kayaknya ini sumbangannya apa sih untuk roadmap growth kita? Ya, Karena kelihatannya mungkin eventnya kecil gitu ya, cuman sebentar. Misalnya buat kalian berdua lah. Kalian kan jadi moderator saya ya. ya. Ini memberi sumbangan apa sih untuk pertumbuhan saya? Ya, eh, Romo Andalas juga nggak terkenal-terkenal banget ya. Eh, Itu Romo kehormatan Andalas bagi juga kami, sudah Romo. saya kenal di mata kuliah yang saya pernah join dengan Romo Andalas gitu ya. Tapi eh, apa ya, dapat kesempatan di sebuah panggung yang kecil, tapi kalian di bawah spotlight ya. Ini sesuatu yang saya selalu bilang ya, kalau kita itu ditawari oleh universitas atau oleh yayasan untuk join di sebuah aktivitas, jangan ditolak deh. Karena itu moment of growth kita gitu ya. Siapa tahu ya dalam beberapa bulan ke depan nanti Ririn dan Diva posisinya udah nggak moderator, tapi kamu jadi narasumbernya. Nanti giliran Romo Andalas yang jadi moderator kalian berdua ya. Kita gantian Iya, gantian peran ya, Ririn dan Diva ya. amin. Baik. Amin, Romo. Oke, terima kasih banyak Romo untuk sharing yang sangat bagus tadi. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan nih Romo. Mungkin saya akan menjawab gitu. Mungkin akan dijawab lagi mungkin sekitar buat satu atau dua, mungkin tiga pertanyaan lagi karena terbatasan waktu kita ya Romo. Oke Untuk deh. pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Bagas nih. Romo, apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah memiliki roadmap untuk hidupnya, tetapi masih struggle untuk step awalnya, yang merupakan step paling penting untuk step-step selanjutnya? Itu Romo, mungkin. Ya, saya kira Bagas sudah menunjuk ya, Pak. The first step itu selalu challenging, lebih berat dari yang lain ya, memulai karena langkah-langkah berikutnya itu belum kelihatan. Itu seperti kalau kita nonton film animasi itu ya. Justru kita kita ketika kita berani mengambil the first step, next steps-nya itu terbuka buat kita. Nah, saya kira itu Bagas ya. Karena kadang-kadang apalagi kalau ketika kita mengambil first step itu kita harus melompat ya. Itu gila, itu menakutkan banget ya. Dan mungkin banyak orang lalu tidak jadi. Ada salah satu yang saya baca ya dari bukunya NKCTHI itu adalah ada banyak cerita yang urung untuk dibagikan karena takut nggak seru kalau saya bagikan pada orang lain ya. Jadi kita sudah overthinking duluan ya, bahwa cerita kita itu nggak seru, cuman biasa aja ya. Mungkin kalau Diva dan Ririn juga di kos ya, lagi nyoba menu apa gitu. Kadang-kadang kan kita agak, jangan-jangan kalau saya bagikan nggak enak gitu ya. Lalu kita urung untuk membagi, ya udah tak makan sendiri aja lah ya. Padahal yang kita masak 1 kilo ya kuenya. Padahal kalau kita bagikan barangkali itu adalah momen di mana oh iya ya, ternyata Ririn dan Bagas juga Diva ini
kayaknya potensial loh jadi master chef gitu ya. Karena ternyata enak sekali apa menu yang kalian siapkan gitu ya. Pokoknya kalian apa ya tiba-tiba teman kalian jadi Chef Arnold, Chef Juna dan Chef Renata ya yang appreciate masterpiece kalian ya. Maka mungkin Bagas ini ya seperti yang sudah kamu sampaikan tadi langkah besar selalu mulai dengan langkah kecil. Langkah-langkah hidup kita mulai dengan langkah pertama kita. Thank you Bagas. Keren. Terima kasih banyak Romo untuk jawabannya. Jujur saya juga sebenarnya relate ya Romo sesuai uh, dengan pengalaman saya pribadi nih. Saya kadang kalau ngelakuin sesuatu tuh kayak mikir, ah ini dilakuin apa enggak ya. Tapi saya kalau dari saya sendiri, saya mending nyesel pernah ngelakuin itu daripada nggak dilakuin sama sekali. Jadi kayak Yes, kita seenggaknya udah coba gitu loh Romo buat uh, apa sih yang ingin kita lakuin. Yang penting kayak udah ada pengalaman gitu Romo. Kalau dari saya ya. Mungkin kalau dari betul. Ririn, pengalamannya pernah gimana? Um, kalau dari Ririn sih langsung Romo, langsung dengan jika ini udah jadi keputusan langsung dilakukan. Apapun tantangan di depannya itu rabas saja gitu. Ya, betul ya. Pokoknya trapes Iya, dulu Rabas ya. saja gitu. Dan iya. seperti Diva tadi sampaikan dalam bahasa Inggris ada ekspresinya ya, Hmm. yaitu nice try. Oh Ya. iya, nice try. Bahwa Ya. sesuatu yang kita coba itu selalu nice. Ya, Ya, Rin. maka tidak ada sesuatu yang apa fail ya, karena sesuatu yang berani kita coba itu selalu memberikan sesuatu yang nice untuk hidup kita ya. Wah, saya setuju banget sama kamu. Apapun hasilnya usaha Itu. sendiri. Baik, terima kasih banyak Romo. Ada pertanyaan selanjutnya dari Erna nih Romo. Romo, saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam roadmap to grow? Dan ya itu Romo, mohon maaf. Bagaimana cara kita menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam roadmap to growth ini? Ya, kalau mengikuti Stephen Covey itu adalah kita membuat roadmap-nya itu yang jangka panjang ya. Dan hidup kita itu kemudian menghidupi apa ya tahap demi tahap itu ya sehingga kita akhirnya pada destinasinya yaitu growth kita. Sementara generasi yang lebih muda dari Stephen Covey misalnya Mark ya CEO-nya Meta dia akan bilang jangan buat rencana-rencana yang terlalu panjang. Buat aja rencana yang kecil-kecil ya. Dan yang kecil-kecil itu nanti akan jadi panjang juga gitu ya. Karena memang dunia kita itu sedemikian berubah sangat cepat sehingga perencanaan jangka panjang barangkali bukannya jelek ya, tetapi dunia kita kayaknya tidak mengizinkan kita untuk membuat perencanaan yang terlalu panjang gitu ya. Maka menurut saya ya both ways are appreciated ya. Baik kamu membuat perencanaan-perencanaan kecil itu juga sangat bagus. Kalau kamu bisa membuat perencanaan yang lebih panjang, semacam roadmap gitu, buat saya juga sangat bagus ya. Jadi dua-duanya pilihlah yang menurut kamu mungkin paling helpful ya buat diri kamu. Yang penting bahwa apakah itu perencanaan jangka panjang, menengah, atau perencanaan yang lebih pendek itu menghantar kamu pada growth. Yang penting growth-nya itu sih. Karena banyak tokoh nanti akan punya pendapat yang sangat beragam. Saya sendiri apa ya sangat dipengaruhi oleh Stephen Covey. Saya juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh motivasi sesudahnya yang melihat both ways itu bagus gitu ya. Kalau dari Chris Looney itu misalnya untuk teman-teman yang mungkin perencanaannya lebih jangka pendek gitu ya. Saya kira spiritnya adalah bring big heart every day. Jadi ketika kamu menjalani hidupmu sehari-hari, selalu ya, bawalah dengan hati yang besar. Gitu ya. Nah, itu menurut saya akan membuat setiap steps kecil hidup kita itu matters ya.
eh, bermakna gitu ya. Nggak ada yang apa ya, kita ngerjain sesuatu lalu nggak ada meaningless gitu ya. Saya selalu mengapresiasi hal-hal kecil dalam hidup saya karena ternyata itu paving my way ya. Itu apa ya, membuka jalan hidup kita ya, sehingga kita bisa menjadi seseorang seperti sekarang ya. Nah, dan saya selalu percaya bahwa hal-hal kecil yang kita buat itu menjadikan kita sebuah masterpiece ya. Seandainya perupa yang terkenal itu membuang ya marmer yang menurut dia tidak sempurna itu, kita nggak pernah dapat patung David yang istimewa itu ya, yang kemudian menjadi masterpiece. Tetapi justru ketika dia melihat bahwa marmernya itu nggak sempurna, dia mencoba mengimajinasikan ya, saya bisa buat apa dengan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya terkait pertanyaan tadi, Romo. Em, Sharing yang luar biasa banget ya Sharing, ya. Ririn tadi. Wah, bener-bener jawaban-jawaban dari Romo tuh jujur sangat membuka saya dan juga pastinya teman-teman tentang apa sih itu roadmap to growth dan bagaimana cara kita mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Nah, Romo, sayangnya ini tadi sudah pertanyaan terakhir nih, Romo. Mungkin untuk Oh, teman-teman yang belum pertanyaannya belum dijawab oleh Romo, mungkin nanti pertanyaannya bisa kirim dalam grup atau bisa PC kita berdua di dalam grup dengan kontak tadi. Nanti akan kami tanyakan ke Romo dan akan dijawab mungkin oleh Romo nanti melalui chat. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Untuk link presensi sudah dikirim melalui kolom chat ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman semua segera mengisi link presensi agar bisa mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai peserta dalam webinar ini. Sertifikat ini akan langsung dibagikan melalui email masing-masing. Maka setelah selesai acara ini, jangan lupa teman-teman perlu memeriksa kontak email masuk. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi closing statement dari Romo Andalas. Kepada Romo, kami persilakan untuk menyampaikan 1-2 pesan untuk kami semua yang ada di Zoom meeting hari ini. terima kasih kepada Yayasan Providensia Dei, para scholarsnya, dua muda yang jadi moderator kita pagi hari ini, juga Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma atas kesempatan yang menurut saya ini sangat privilege ya, bisa ngobrol di antara dengan kalian, orang-orang muda. Saya banyak belajar dari kalian, terutama dari tanggapan-tanggapan kalian, juga pertanyaan-pertanyaan kalian. Roadmap to Growth, sebuah tema yang penting banget sih buat kita untuk memasukinya. Maka terima kasih telah membawa tema ini untuk kita obrolkan bersama. Peta jalan pertumbuhan hidup kita barangkali nggak sesimpel yang kita kira. Jalannya juga uh, siksak banget ya, mungkin terjal banget, uphill banget buat sebagian dari kalian. Tapi saya pengen kalian tetap membawa antusiasme kalian sebagai orang muda. Eh, Itulah jalan yang akan menjadikan kita seseorang, akan menjadikan yang kita lakukan itu akan menjadi tidak sekedar sesuatu, tetapi masterpiece. Karena kalian bukan orang-orang biasa, kalian pun adalah masterpiece yang sudah Tuhan ciptakan. Dan mudah-mudahan segala yang kalian rencanakan untuk pertumbuhan kalian, juga kita menciptakan masterpiece dimanapun, pada momen apapun, kita beraktivitas dalam hidup kita. Juga buat kalian yang lagi kuliah ya, di kampus manapun, teristimewa di Sanata Dharma ya, ini adalah tempat the best possible yang bisa kalian jalani, uh, karena kampus yang baik akan menciptakan masterpiece istimewa ya. Terima kasih buat Diva dan Ririn yang sudah membantu saya untuk ngobrol. Wah, hampir 1,5 jam ini ya. Thank you, Diva dan Ririn.
Oke, terima kasih banyak atas pencerahannya dan juga pesan-pesan yang berharga. Kita semua juga menjadi tahu. Teman-teman kaum muda juga di sini tentunya sudah mengetahui apa roadmap masing-masing. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak kepada Romo Andalas atas materinya hari ini. Ya, wah ternyata nggak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Tentunya banyak pengetahuan dan inspirasi yang luar biasa dari topik yang kita bahas hari ini. Semoga kelak dari sharing kita hari ini bersama Romo dapat berguna sebagai bekal kehidupan kita ke depannya nanti. Sebelum kita menutup webinar pada siang hari ini, akan ada sesi dokumentasi bersama yang akan dipandu oleh teman saya, Kefas. Yuk, untuk teman-teman yang lain yang mungkin sedang off-cam, bisa on-cam sebentar ya. Kepada Kefas, saya persilakan untuk memimpin sesi dokumentasi. Terima kasih waktunya, Diva. Untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam dulu ya. Apakah sudah semua ya? Oke, aku pandu untuk fotonya mulai dari halaman 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kefas yang sudah memandu dokumentasi kita hari ini. Acara kita akan ditutup dengan doa. Kepada Bernard, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mari Romo, Pak Satrio, Pak Adri, dan teman-teman semuanya, kita siapkan hati untuk menutup rangkaian acara kita dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, teman-teman yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala rahmat berkat-Mu, atas segala kasih karunia-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami hingga kami dapat kumpul bersama mendengarkan materi yang boleh diberikan dari Romo untuk kami dapat gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, rangkaian acara kami sudah selesai, kami akan melanjutkan segala kegiatan kami. Kiranya Engkau boleh berkati kami, Kau tuntun kami selalu agar kami dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari di kehidupan kami sehari-hari. Namamu kami puji Tuhan dalam hati kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bernard atas doa-doa yang sudah disampaikan. Karena kita sudah benar-benar tiba di penghujung acara, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda, Romo Pitoyo, dan Bruder Sarju yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Romo Andalas yang sudah membagikan ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Terima kasih juga Bruder, Suster, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Saya Ririn. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami selanjutnya.
Bye-bye. Have a nice day.